Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semua untuk kalian. Pada hari ini kita akan belajar geografi. Yang akan kita bahas adalah bab posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya lanjutkan, nanti materi kalau bisa dicatat di buku catatan kalian masing-masing, sehingga nanti kalau kalian kesini Bapak bisa melihat apa yang bisa kalian dapatkan dari video pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke. Ya, pada bab ini kalian akan belajar ada 4 subtema. Yang pertama, kita akan mengenal letak luas dan batas wilayah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu karakteristik wilayah Indonesia. Yang ketiga, perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional Indonesia. Yang terakhir, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Jadi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan yang luas, kita perlu mengetahui dan bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, sangat disayangkan karena potensinya sangat luar biasa besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kita lanjutkan. Subbab yang pertama, kita akan membahas tentang letak luas batas wilayah Indonesia. Saya kira kalian sebagian sudah mengetahui, dulu dari SD, SMP, sampai SMA, kalian belajar tentang Indonesia. Letaknya di mana, luasnya berapa, batasnya. Kali ini kita akan mereview kembali di pelajaran geografi kelas 11 SMA. Yang pertama, letak wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, ya strategis secara geografis maupun secara iklim. Indonesia mempunyai posisi yang baik, persilangan antara 2 samudra dan 2 benua, sehingga seharusnya Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Baik, pada kali ini kita akan bicara letak, yaitu mengenai letak astronomis. Yang kedua, letak geologis. Yang ketiga, letak geografis. Itu berbeda dan perlu kalian ketahui nanti apa pengaruhnya bagi Indonesia. Kita lanjutkan. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat menurut garis lintang dan paralel dan garis bujur. Jadi kalau ada bumi, ada garis yang tegak, nah itu namanya garis bujur. Sedangkan yang mendatar itu garis lintang. Nah, di sana nanti akan menghasilkan garis-garis yang sering kalian lihat di globe, tapi itu sebenarnya adalah garis khayal. Kalau kita cari di bumi nggak ada. Ya, kita lihat. Di sini bisa kalian bayangkan ya. Ini ada garis. Garis ini garis khayal ya, sebagai acuan. Kalau dalam membuat peta ini harus ada sebagai acuan di mana lokasi peta itu di bumi, sehingga posisinya jelas. Garis lintang bujur, koordinatnya. Ini penting bagi pengembara, pengelana itu harus tahu garis lintang dan bujur sehingga tidak terjerumus ke jalan yang tidak benar kalau dalam adventure gitu ya. Oke, letak astronomis. Garis lintang, garis bujur. Nah, di Indonesia terletak di Pulau Weh itu titik terbarat. Jadi Indonesia mulai dari paling barat di garis gitu ya, paling barat. Paling timur, paling utara, paling selatan. Nah, itu ada pulaunya saya kenalkan. Atau terbarat namanya Pulau Weh ya, koordinat 95 derajat bujur timur ya, di ujung timur sampai ke ujung barat, yaitu ada di koordinat 141 bujur timur ya. Itu di Papua Nugini. Selanjutnya di utara ada di sini bisa dibaca, dan yang di selatan ada 11 derajat, 6 derajat sampai 11 derajat. Ini pelajaran dari SD kalian sudah mengenalnya.
kami ingatkan dan sekaligus kami kenalkan pulaunya mana. Semoga nanti bisa menambah khasanah ilmu untuk kalian. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah letak geologis. Letak geologis itu berdasarkan struktur dan komposisi batuan. Jadi bumi ini memiliki karakteristik batuan, ada lempeng. Nah, karakteristik batuan itu Indonesia ada di sebelah mana gitu. Ternyata setelah dilihat dari struktur batuan yang ada, Indonesia itu termasuk wilayah yang dengan wilayah 3 pertemuan lempeng. Di sini ada Indonesia, bagian yang kita tinggali, kita tempati sekarang ini, kita ada di struktur batuan Eurasia sampai ke Eropa. Jadi kita struktur batuannya nyatu. Nah, ada patahan di sebelah selatan pulau selatan Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Jawa, itu ada lempeng namanya Indo-Australia. Dan satu lagi ada Pasifik. Sehingga kalau dilihat Indonesia itu ada di tengah-tengah antara 3 lempeng yang bertabrakan. Istilahnya kalau ada mobil tabrakan, kita ada di tengah-tengahnya, bempernya. Maka kalau ada gempa bumi, gunung meletus, itu sangat wajar karena itu adalah lokasi pertemuan lempeng yang menghasilkan hal tersebut. Kita lihat di seluruh dunia ada banyak lempeng. Ini kita ada di sebelah sini. Australia, Pacific Plate, and Eurasian Plate. Kita di sebelah sini. Padahal pergerakannya Australia ke utara, sedangkan Pasifik itu agak serong ke arah selatan, ya. Selatan nabrak di Indonesia sini, dan bagian Eurasia itu ke selatan juga. Sehingga Indonesia itu rawan bencana. Ya, tapi insya Allah orang Indonesia kuat-kuat semuanya. Secara geologis, Indonesia ini lempengnya ini. Keterangan umumnya seperti ini, Asia Tenggara atau Sunda disebutnya, ada lempeng India Australia, lempeng Pasifik Barat. Oke, di sini masih ada lagi gambarannya posisi geologis. Nah, selanjutnya kita akan bicara letak geologis. Mohon maaf, slide-nya seharusnya letak geografis ya. Letak geografis itu adalah letak di mana kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Jadi kalian bisa membedakan antara lokasi, wilayah. Ya. Lokasi itu di mana posisi. Ihsanul Fikri terletak di Desa Pabelan, di dekat Sungai Pabelan, gitu ya, di Jalan Raya Borobudur. Itu kan posisi letaknya. Nah, ini Indonesia ada di mana? Di antara 2 benua dan 2 samudra, atau terkenalnya di posisi silang. Ya, ada 2 benua, benua Asia dan benua Australia, samudra India dan samudra Pasifik. Ini posisinya. Ya, kalian kalau membaca peta seperti ini melihat, luar biasa Indonesia itu potensinya, maka perlu dikembangkan sebagai generasi muda punya cita-cita yang tinggi untuk bisa mengembangkan Indonesia menjadi lebih maju. Oke, pengaruhnya apa sih letak geografis? Kita lihat yang pertama, titik persilangan itu bisa meningkatkan perekonomian dunia. Jadi semuanya lewat kita itu sebagai transit sehingga bisa mengembangkan ekonomi seharusnya. Yang kedua, itu pengaruh berbagai kebudayaan peradaban. Maka kita banyak kebudayaannya, sangat beragam, macam-macam. Akulturasinya juga ada. Dari budaya barat, budaya timur, itu Indonesia kaya khasanah kebudayaan. Selanjutnya, memiliki kekayaan flora dan fauna. Ini dari hal itu kita punya fauna khas Australia, fauna khas Asia. Kita punya semuanya. Makanya itu lengkap Indonesia. Yang terakhir, kita ada yang namanya, kita letak dia di garis khatulistiwa tengah, ada utara selatan. Di sana ada angin namanya angin muson. Karena ada angin muson, maka ada musim penghujan dan musim kemarau. Di sana menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ini terkenal di dunia. Baik, yang letak kita sudah selesai. Kita yang selanjutnya, yang kedua adalah luas wilayah Indonesia. Seberapa luas sih, gitu kan? Luas wilayah Indonesia
adalah yang tercatat tahun 2015 adalah 13.678, itu luas daratannya ya, bisa dilihat di situ. Sedangkan luas lautannya adalah 6.315.232. Di sana kita bisa melihat dan kita bandingkan bahwa luas lautan sangat tinggi. Perbandingannya cukup signifikan antara daratan dan lautan. Maka potensi kelautan itu bisa menjadi satu hal yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Makanya tadi di judulnya Poros Maritim Dunia. Jadi Indonesia itu luar biasa menjadi poros maritim dunia ketika bisa memanfaatkan potensi tersebut. Baik, luasnya tadi sudah kami sampaikan ya. Batas wilayah Indonesia yang terakhir. Batas yang kita bahas yang pertama adalah darat. Indonesia mempunyai perbatasan dengan daratan negara lain ada 3 titik. Yang pertama itu adalah dengan Malaysia. Ya, saya tunjukkan di sana, yaitu di daerah Kalimantan. Itu langsung berbatasan secara darat. Biasanya bentuknya kalau di daratan batasnya berupa sungai atau gunung, puncak gunung itu bisa menjadi batas. Yang kedua dengan Timor Leste ya, yang memisahkan diri dengan Indonesia. Itu batas yang kedua darat. Yang ketiga adalah Papua Nugini. Itu batas darat Indonesia ada 3. Selanjutnya ada batas laut Indonesia. Nah, perlu kalian pahami, batas laut itu ada 3 yang perlu kalian kenal. Laut teritorial, landasan kontinen, dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif. Kalau laut teritorial itu adalah batas laut yang ditarik dari garis dasar laut, dari pulau ke arah laut dengan ketentuan 12 mil. Jadi pada saat laut ada air surut 12 mil, itu milik Indonesia, teritorial, nggak boleh orang sembarangan masuk, nggak boleh. Landasan kontinental itu wilayah laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter sejauh maksimal 200 mil. Jadi kita punya daratan di sini, terus ini lautnya dangkal, panjang, dengan kedalaman kurang dari 200 itu masih menjadi batas landasan kontinental milik Indonesia, tapi dengan maksimal itu 200 mil. Terakhir adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, ini yang eksklusif ini digabungkan 3 hal. Yang eksklusif ini dari ada 1 pulau. Nah, pulau terluar itu di pas waktu surut, pas garis pantai diukur sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Nah, itu menjadi wilayah Indonesia zona ekonomi eksklusif. Nah, ini karena kita negara kepulauan yang memiliki pulau-pulau kecil di luar pinggiran Indonesia, jadinya kita memiliki lautan yang sangat luas. Kita lihat batas laut kita itu sampai berbatasan dengan 10 negara. Kita identifikasi satu persatu. Yang pertama kita lihat, ini apa, bendera mana? Ini India. Ya, kita batasan dengan India. Yang kedua ada Thailand, ada Malaysia, Singapura, ada Vietnam, ada lagi Filipina, Palau, terus Papua Nugini, ada Timor Leste, dan terakhir Australia. Dan di sana kita berbatasan pasti akan ada kerjasama maupun kadang terjadi konflik, tapi kita lebih banyak kerjasama karena kita hidup damai itu lebih nyaman. Selanjutnya, yang terakhir batas udara. Batas udara vertikal Indonesia maupun dunia itu rata-rata 110 km. Kalau wilayah batasnya secara horizontal itu sama, menyesuaikan luasnya. Jadi kalau pesawat luar masuk ke Indonesia itu pasti masuk radar, akan ditanya ada urusan apa masuk ke Indonesia. Nah, itu kalau ketinggiannya 110 km memiliki itu milik Indonesia. Ya, kita lihat di situ. Nah, ini materi hari ini. Ya, harapannya kalian bisa memahami. Kita simpulkan ya semuanya. Subtemanya adalah letak, luas, dan batas wilayah Indonesia.
Yang pertama kita belajar tadi letak wilayah Indonesia. Ada berapa? Ada 3. Letak astronomis, letak geologis, dan letak geomorfologis. Luas wilayah Indonesia kita bagi 2, ada luas daratan dan ada luas perairan. Selanjutnya yang terakhir, batas wilayah Indonesia, ada batas darat, batas laut, dan batas udara. Ya. Ini materi hari ini. Saya sampaikan tadi, semoga kalian bisa mencatat materi saya tadi. Sedikit demi sedikit kita belajar lebih paham gitu. Nanti kita aplikasikan di kehidupan yang sebenarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau di kolom diskusi. Nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang bisa saya jawab, dan ketika tidak ketemu jawaban yang memuaskan, nanti kita cari bareng-bareng, kita diskusikan melalui online. Jadi kita bisa chatting-chatting nanti di Edu Fikri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan mendatang.